Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prakas Eka Panjalu, kelas PAI 3B. Saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul model-model pengembangan bahan ajar pembelajaran PAI. Dosen pengampu Bapak Profesor Sokip MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PAI. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 7 pokok bahasan di dalam makalah saya tersebut. Dimulai yang pertama adalah pengertian bahan ajar, kemudian fungsi bahan ajar, selanjutnya landasan dalam pengembangan bahan ajar, selanjutnya tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar itu seperti apa, kemudian jenis-jenis bahan ajar, manfaat dan tujuan bahan ajar, dan yang terakhir adalah contoh dari pengembangan bahan ajar PAI itu sendiri. Langsung saja kita bahas yang pertama mengenai pengertian bahan ajar. Baiklah teman-teman, untuk pengertian bahan ajar ini sebenarnya sudah banyak diungkapkan atau disebutkan oleh beberapa tokoh-tokoh atau orang-orang yang sangat berpengaruh di Indonesia ini, khususnya dalam bidang inovasi pengembangan bahan ajar. Nah, seperti yang dikemukakan oleh tokoh Purwantoro, Lastri, dan sebagainya itu, bahwasanya saya mengambil kesimpulan mengenai bahan ajar itu sendiri. Nah, saya menyimpulkan bahwasanya pengertian dari bahan ajar adalah sekumpulan bahan, baik itu berupa informasi, teks, maupun yang lainnya itu yang digunakan oleh pendidik untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran kepada peserta didik. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian lanjut tentang yang kedua mengenai fungsi dari bahan ajar. Nah, untuk fungsi dari bahan ajar itu yang pertama merupakan pedoman bagi dosen atau guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus substansi kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa. Nah, yang kedua adalah pedoman bagi mahasiswa atau siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan oleh dosen atau guru. Nah, dan yang terakhir adalah alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, subbabnya adalah landasan pengembangan bahan ajar. Nah, pada makalah saya ini saya menulis 5 subbab. Yang pertama adalah landasan filosofis, kedua adalah landasan psikologis, yang keempat adalah landasan sosiologis, dan yang terakhir adalah landasan organisatoris. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dalam filsafat dan tujuan pendidikan ini berisi tentang ide-ide, cita-cita, sistem, dan nilai yang harus dipertahankan demi kelangsungan kehidupan. Jadi bahan ajar juga perlu dipertimbangkan landasan tentang filosofisnya. Yang kedua adalah landasan historis. Landasan historis ini berkaitan dengan sejarah bahan ajar yang dimulai dari bahan ajar yang sejak dulu itu yang sedikit agak kuno, kemudian diperbaiki menjadi yang lebih baik lagi seperti yang sekarang ini. Kemudian berikutnya adalah landasan psikologis. Nah, setiap peserta didik itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, bahkan kemampuannya itu juga berbeda antara setiap siswa satu dengan siswa yang lainnya, sehingga perlu dilakukan penanganan yang berbeda pula. Terus lanjut yang keempat adalah landasan sosiologis. Di dalam landasan ini siswa perlu dibekali tentang norma, nilai-nilai, dan sebagainya, karena di dalam landasan sosiologis ini berkaitan dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah landasan organisatoris.
Di dalam pengembangan bahan ajar, landasan ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan bagaimana cara mengorganisasikan bahan ajar itu sendiri dengan baik agar dalam mengembangkan bahan ajar itu dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam landasan organisatoris ini adalah yang pertama tujuan bahan ajar, yang kedua sasaran bahan ajar, dan yang terakhir adalah pengorganisasian bahan ajar. Lanjut pada subbab yang keempat adalah mengenai langkah-langkah dalam pemilihan bahan ajar. Nah, di dalam langkah-langkah ini saya menuliskan 3 pokok, yakni yang pertama adalah langkah yang pertama itu menganalisis kebutuhan bahan ajar, yang kedua memahami kriteria pemilihan sumber bahan ajar, dan yang terakhir adalah menyusun peta bahan ajar. Lanjut kemudian pada subbab yang kelima yaitu mengenai jenis-jenis bahan ajar. Nah, saya menuliskan 4 jenis bahan ajar yang dimulai dari bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, dan bahan ajar interaktif. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah bahan ajar cetak, yakni bahan ajar yang sudah dicetak. Itu contohnya seperti handout, buku, modul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar audio. Nah, audio ini adalah berkaitan dengan bahan ajar berupa suara-suara. Contohnya adalah kaset, VCD, dan radio, bahkan sebagainya. Yang ketiga adalah bahan ajar audio visual, yakni bahan ajar berupa audio yaitu suara dan juga visual itu seperti gambar. Nah, contohnya adalah video. Nah, video itu kan bisa memuat tentang suara dan juga gambar. Nah, yang contoh yang kedua adalah orang ataupun narasumber. Nah, jadi orang ini bisa kita lihat dan juga bisa kita dengar, seperti itu kawan-kawan. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar interaktif. Nah, pada bahan ajar interaktif ini adalah bahan ajar yang menggabungkan 2 bahkan lebih bahan ajar. Nah, seperti contohnya itu komputer. Nah, komputer itu seperti ada bisa kita dengar, bisa kita lihat, kemudian bisa kita cetak, nah dan sebagainya. Ya, tapi yang lebih ditekan adalah komputer. Lanjut pada subbab yang keenam itu tentang manfaat dan tujuan bahan ajar. Nah, kita bahas satu persatu dulu mengenai manfaat dari bahan ajar. Nah, manfaat bahan ajar ini saya menuliskan 2, yakni bagi pendidik dan bagi peserta didik. Kita kupas satu persatu terlebih dahulu, kawan-kawan. Jadi untuk manfaat dari pendidik itu dapat menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru. Nah, ini ditekankan kan guru. Nah, jadi guru itu dalam menyusun bahan ajar itu dapat menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman, serta dalam menulis dan membuat secara langsung bahan ajar itu sendiri. Nah, kemudian manfaat bagi peserta didik. Nah, di sini saya menuliskan 2, namun pada makalah saya menuliskan banyak, tapi saya membahas 2. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran bisa lebih menarik. Nah, karena itu tadi ada banyak bahan ajar itu seperti bahan ajar cetak, kemudian video, audio visual, interaktif. Nah, kemudian yang kedua itu siswa itu dapat belajar secara mandiri, seperti itu kawan-kawan. Nah, setelah kita membahas mengenai manfaat bahan ajar, kita membahas tujuan bahan ajar. Nah, tujuan bahan ajarnya yang pertama adalah diperolehnya bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian bahan ajar menjadi lebih terstruktur. Nah, dan yang terakhir terbukanya peluang pengembangan bahan ajar. Nah, dan yang pada subbab terakhir ini saya membahas tentang contoh inovasi pengembangan bahan ajar PAI.
Nah, di dalam makalah ini saya mengambil dari jurnal, nah, yakni karangan dari Sarvika Sarage dan kawan-kawan, yaitu judulnya adalah Pengembangan Bahan Ajar PAI Berbasis Multikultural di SMPN 17 Medan. Nah, di dalam jurnalnya tersebut saya menemukan langkah-langkah pengembangannya bahan ajar itu sebagai berikut. Yang pertama, memilih kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, kelayakan bahan ajar. Yang ketiga, hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah efektivitas bahan ajar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.